Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya serta kesehatan sehingga kita masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari serta melaksanakan kegiatan pembelajaran secara online ataupun daring. Terlepas dari itu semua, semoga pandemi segera berlalu. Semoga kita bisa secepatnya dipertemukan kembali di kampus kita yang tercinta. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa juga kita kirimkan atas junjungan kita, yakni Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa kita dari alam gelap gulita menuju alam terang benderang seperti saat ini. Sebelum saya melanjutkan untuk memaparkan ataupun mempresentasikan hasil kerja saya pada mata kuliah evaluasi pengajaran Penjas dengan materi tujuan instruksional, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Nama saya Andi Muhammad Alif Rakasiwi, NIM 1931041122 dari kelas Penjas Kesrek D angkatan 2019, Prodi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi. Adapun yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu bermacam-macam tujuan pendidikan. Setiap negara telah mempunyai cita-cita tentang warga negaranya yang akan diarahkan. Cita-cita tersebut dimanifestasikan dalam bentuk tujuan pendidikannya. Sebagai contoh, negara Sparta ingin mengarahkan warga negaranya menjadi manusia yang sehat jasmani dan rohaninya, maka tujuan pendidikannya telah disejajarkan dengan cita-cita tersebut. Cita-cita bangsa Indonesia adalah terbentuknya manusia Pancasila bagi seluruh warga negaranya. Tujuan pendidikannya telah disejajarkan dengan cita-cita tersebut. Semua institusi atau lembaga pendidikan harus mengarahkan segala kegiatan di sekolahnya bagi pencapaian tujuan itu. Inilah yang disebut dengan tujuan umum pendidikan yang secara eksplisit telah tertera di dalam garis-garis besar haluan negara. Seperti itu. Semua aparatur pemerintahan termasuk petugas-petugas pendidikan harus terlebih dahulu memahami makna dari rumusan tersebut dan menerjemahkannya dalam bentuk rumusan tujuan yang sesuai dengan tingkat dan jenis pendidikan yang diselenggarakan pada lembaga tersebut. Inilah yang disebut sebagai tujuan instruksional. Tujuan ini sudah khusus diperuntukkan bagi tujuan penyelenggaraan sekolah dan institusi. Semua tujuan pendirian sekolah harus berkiblat kepada tujuan umum atau tujuan pendidikan nasional. Maka tujuan pendidikan nasional memiliki fungsi sebagai frame of reference untuk selanjutnya dijabarkan menjadi tujuan instruksional. Sebagai pedalaman, berikut ini adalah kutipan rumusan tujuan umum tersebut. Pengembangan di bidang pendidikan didasarkan atas falsafah negara Pancasila dan diarahkan untuk membentuk manusia-manusia pembangunan yang berpancasila dan membentuk manusia Indonesia yang sehat jasmani dan rohaninya, memiliki pengetahuan dan keterampilan, dapat mengembangkan kreativitas dan tanggung jawab, dapat menyuburkan sikap demokrasi dan penuh tenggang rasa, dapat mengembangkan kecerdasan yang tinggi dan disertai budi pekerti yang luhur, mencintai bangsanya dan mencintai sesama manusia sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Undang-Undang 1945. Adapun tujuan institusional itu adalah tujuan dari masing-masing institusi lembaga. Misalnya tujuan sekolah dasar, tujuan sekolah menengah pertama, tujuan sekolah pendidikan guru dan sebagainya, yang masing-masing sudah dicanangkan dengan harapan lulusan. Yang kedua, tujuan kurikuler.
adalah tujuan dari masing-masing bidang studi. Misalnya tujuan pelajaran pendidikan agama, tujuan pelajaran matematika, tujuan ilmu pengetahuan sosial dan sebagainya, yang akan berbeda dari satu bidang ke bidang studi lainnya, dan juga dari tingkat institusi yang satu ke tingkat institusi yang lain. Akan tetapi antara tujuan kurikuler sesuai atau sesuatu institusi ada hubungan dengan tujuan kurikuler institusi lainnya. Yang ketiga, tiap-tiap tujuan baik institusional maupun tujuan kurikuler selalu merupakan sumbangan bagi tercapainya tujuan umum, yakni tujuan pendidikan nasional. Seperti itu. Yang kedua yaitu tujuan instruksional atau instruksional objektif. Tujuan instruksional materi bidang studi yang tidak mungkin menjadi milik kita tanpa dipelajari terlebih dahulu, baik dipelajari sendiri maupun diajarkan oleh guru. Proses atau kegiatan mempelajari materi ini terjadi dalam saat terjadinya situasi belajar mengajar atau pengajaran. Instruksional dari perkataan pengajaran atau instruksional inilah timbul istilah instruksional, yaitu tujuan yang menggambarkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap yang harus dimiliki siswa sebagai akibat dari hasil pengajaran yang telah dinyatakan dalam bentuk tingkah laku atau behavior yang dapat diamati dan diukur. Ada dua macam tujuan instruksional, yaitu tujuan instruksional umum ya, dan yang kedua yaitu tujuan instruksional khusus. Seperti itu. Rumus antik lengkap 3 komponen, yaitu yang pertama tingkah laku akhir atau terminal behavior, yang kedua kondisi demonstrasi, yang ketiga standar keberhasilan, yang kelima tingkah laku. Tingkah laku akhir adalah tingkah laku yang diharapkan setelah seseorang mengalami proses belajar. Di sini tingkah laku harus menampakkan diri dalam suatu perbuatan yang dapat diamati dan diukur atau observable and measurable. Seperti itu. Contohnya yaitu menuliskan kalimat perintah, mengalihkan pecahan persepuluhan, menggambarkan kurva normal, menyebutkan batas-batas daerah istimewa Yogyakarta, menerjemahkan bacaan bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia, menceritakan kembali uraian guru, dan sebagainya. Seperti itu. Dan yang keenam yaitu kata-kata operasional. Pengetahuan, knowledge, mendefinisikan, mendeskripsikan, mengidentifikasikan, mendaftarkan, menjodohkan, menyebutkan, menyatakan, memproduksi. Yang kedua pemahaman atau comprehension, mempertahankan, membedakan, menduga, menerangkan, memperluas, menyimpulkan, menggeneralisasikan, memberikan contoh, menulis kembali, memperkirakan. Yang ketiga yaitu aplikasi, mengubah, menghitung, mendemonstralisasikan, menemukan, memanipulasikan, memodifikasikan, mengoperasikan, meramalkan, menyiapkan, menghasilkan, menghubungkan, menunjukkan, memecahkan, menggunakan. Yang keempat yaitu analisis, atau dengan kata lain merinci, menyusun diagram, membedakan, mengidentifikasikan, mengilustrasikan, menyimpulkan, menunjukkan hubungan, memilih, memisah, membagi. Yang kelima yaitu sintesis, yaitu mengategorikan, mengombinasikan, mengarang, menciptakan, membuat desain, menjelaskan, memodifikasi, dan lain-lain. Yang keenam yaitu evaluasi, yaitu menilai, membandingkan, menyimpulkan, mempertentangkan, mengkritik, mendeskripsikan, membedakan, menerangkan,
memutuskan, menafsirkan, menghubungkan, membantu atau biasa disebut dengan support. Adapun yang selanjutnya itu receiving, yaitu menanyakan, memilih, mendeskripsikan, mengikuti, memberikan, mengidentifikasikan, menyebutkan, menunjukkan, memilih, dan menjawab. Yang kedua yaitu responding, itu menjawab, membantu, mendiskusikan, menghormat, berbuat, melakukan, membaca, memberikan, menghafal, melaporkan, memilih, menceritakan, ataupun menulis. Yang ketiga yaitu valuing, melengkapi, menggambarkan, membedakan, menerangkan, mengikuti, membentuk, mengundang, menggabungkan, mengusulkan, membaca, melaporkan, memilih, bekerja, mengambil bagian, share, mempelajari. Yang keempat yaitu organization, mengubah, mengatur, menggabungkan, membandingkan, melengkapi, mempertahankan, menerangkan, menggeneralisasikan, mengidentifikasikan, mengintegrasikan, memodifikasi, dan lain-lain. Yang kelima yaitu characterization by value or value complex, membedakan, menerapkan, mengusulkan, memperagakan, mempengaruhi, mendengarkan, memodifikasi, mempertunjukkan, menanyakan, merevisi, melayani, memecahkan, menggunakan. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.